Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vervana Malinda Absari dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 202 107 10 10 1. Oke, saya di sini akan meresum materi-materi dari mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah sebagai syarat dari UCP, Ujian Capaian Pembelajaran 1. Baik, materi selanjutnya yaitu sensasi dan memori dalam berkomunikasi. Sensasi berasal dari kata Latin, yaitu sensatus, yang artinya yang dianugerahi indera. Sedangkan sensasi sendiri berasal dari bahasa sens, yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungan sekitar. Jadi, sensasi adalah proses manusia dalam menerima informasi sensoris. Jenis-jenis sensasi. Jenis-jenis sensasi ini merupakan dari alat panca indera kita yang merupakan mata, hidung, telinga, mulut, dan juga kulit kita sebagai peraba. Selanjutnya yaitu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dari sensasi itu sendiri. Ada dua faktor yang mempengaruhi sensasi. Yang pertama, faktor eksternal, dan yang kedua faktor internal. Baik, yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sensasi kita yaitu misalnya alat pendengaran kita. Jika kita mendengar sesuatu dari jauh dan itu pun juga samar-samar, maka itu juga akan tentu sulit bagi kita untuk mendengarnya lebih jelas kita. Lalu lamanya rangsangan itu sendiri dari ketika kita melihat lelaki yang tampan, wanita yang cantik di suatu tempat keramaian, contohnya saja seperti di CFD, Car Free Day. Itu kan pasti kan banyak orang yang akan mengunjungi event tersebut. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal lebih dari kefungsian dari alat indera kita. Jika alat indera yang kita punya masih berfungsi dengan cukup baik, maka akan dengan mudah kita menerima rangsangan dan lebih efektif lagi dan tidak timbul keraguan-raguan, sehingga dapat sinkron dengan alat pengolahan yaitu syaraf dan otak kita. Yang selanjutnya yaitu memori. Memori adalah stimuli yang telah diberi makna, direkam, dan kemudian disimpan dalam otak manusia. Menurut Schlesinger dan Groves, memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya itu sendiri. Selanjutnya, proses memori. Proses memori ada 3 proses. Yang pertama yaitu encoding, storage, yang ketiga retrieval. Encoding atau perekam. Perekam encoding, pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit syarat internal. Contohnya saja, ketika si A meminta nomor si B kepada si C. Kemudian A bertanya, "Oh C, bolehkah saya meminta nomor si B?" Kemudian si C, "Oh iya, baik, sebentar." Yang kedua yaitu penyimpanan, storage, yang menentukan berapa lama informasi itu berada beserta kita, dalam bentuk apa dan di mana. Penyimpanan bisa bersifat aktif atau pasif. Yang ketiga yaitu pemanggilan atau retrieval, yang dalam bahasa sehari-hari disebut mengingat kembali, adalah menggunakan informasi yang disimpan. Contohnya saja seperti tadi, ketika A meminta nomor si B kepada si C, maka itu akan terjadi pengulangan kembali ketika si C ini ditanyain oleh temannya. Contohnya saja si D. Si D meminta nomor si B kepada si C. Si C, bolehkah saya meminta nomor si B? Kemudian si C akan menjawab, "Oh boleh, tentu saja, sebentar ya, saya ingat-ingat dulu. Oh, nomor si B itu 08. Nah, seperti itu proses memori yang terjadi.
Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat ingatan. Sifat-sifat ingatan sendiri ada ingatan yang cepat dan mudah, ada ingatan yang luas, ingatan yang teguh, ingatan yang setia, dan juga ingatan yang mengabdi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi memori, yang pertama faktor usia. Kalau kita sudah tua juga memori kita akan cukup lemah. Ada kondisi fisik, ada faktor emosi, dan ada juga minat dan motivasi. Selanjutnya yaitu pengertian sistem komunikasi intrapersonal. Salah satu konteks komunikasi yang dianggap sebagai dasar bagi semua bentuk komunikasi adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal dalam studi komunikasi merupakan sebuah proses pertukaran dan transformasi pesan yang sangat unik. Karena apa? Karena dilakukan dari, untuk, dan oleh diri sendiri. Variabel intrapersonal yaitu dinilai dari nilai, sikap, dan juga kepercayaan. Elemen komunikasi intrapersonal itu ada decoding, integrasi, memori, serangkaian, persepsi, encoding, umpan balik atau feedback, dan juga gangguan. Kemudian apa saja sih proses komunikasi intrapersonal? Prosesnya merupakan dari sensasi, kemudian ada persepsi, ada memori, dan dalam hal ini peranan panca indera juga sangat penting dalam proses dalam komunikasi intrapersonal. Selanjutnya yaitu konsep diri. Konsep diri dapat didefinisikan secara umum sebagai keyakinan, pandangan, atau penilaian seseorang terhadap dirinya. Konsep diri tidak lebih dari rencana tindakan terhadap diri sendiri, identitas, minat, keinginan, cita-cita, ideologi, dan penilaian diri. Konsep diri memberikan sikap-sikap yang menguatkan. Karena apa? Karena hal tersebut bertindak sebagai kerangka referensi yang paling umum untuk menilai objek lain. Semua rencana tindakan selanjutnya berasal dari konsep diri kita. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama yaitu nubuat yang dipenuhi sendiri. Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Lah, kecenderungan untuk bertingkah laku sesuai dengan konsep diri disebut sebagai nubuat yang dipenuhi sendiri. Sukses atau tidaknya dari komunikasi interpersonal banyak bergantung pada kualitas konsep diri, yaitu atau entah itu positif atau negatif. Ada 5 tanda orang yang memiliki konsep diri negatif, yaitu peka pada kritik, responsif sekali terhadap ujian, hiperkritis terhadap orang lain, merasa tidak disenangi orang lain, dan pesimis terhadap kompetisi. Selanjutnya yaitu membuka diri. Pengetahuan tentang diri akan meningkatkan komunikasi, dan pada saat yang sama berkomunikasi dengan orang lain bisa meningkatkan pengetahuan tentang diri kita sendiri. Maka dari itu, konsep diri menjadi lebih dekat pada kenyataan dengan membuka diri. Bila konsep diri sesuai dengan pengalaman pribadi kita, maka individu kita akan lebih terbuka untuk menerima pengalaman-pengalaman dan juga gagasan-gagasan dari orang lain atau merupakan gagasan yang baru. Maka itu lebih cenderung menghindari sikap defensif dan lebih cermat memandang diri kita dan orang lain. Yang ketiga ada percaya diri. Mungkin orang-orang yang kurang percaya diri akan cenderung sedapat mungkin menghindari situasi komunikasi. Karena apa? Karena ia takut orang lain akan mengejeknya atau bisa jadi menyalahkannya. Ia akan lebih banyak diam dalam diskusi tersebut. Selanjutnya ada selektivitas. Konsep diri mempengaruhi perilaku komunikasi manusia. Karena apa? Karena konsep diri mempengaruhi kepada pesan apa individu bersedia membuka diri, bagaimana individu mempersepsi pesan itu tadi, dan apa yang diingatnya.
Konsep diri menyebabkan terpaan selektif, persepsi selektif, dan ingatan selektif. Materi selanjutnya yaitu tipe kepribadian manusia. Ada 4 macam tipe-tipe kepribadian manusia. Yang pertama ada kolerik, ada sanguin, ada pragmatik, ada juga melankoli. Baik, yang pertama kita menyinggung tentang kolerik. Kolerik ini memiliki pribadi yang dominan dan menjadi pendorong. Dia mampu untuk mengambil resiko. Dia juga mampu untuk mengambil keputusan dengan cepat. Dia orangnya to the point, tidak suka basa-basi. Dia juga orang yang berfokus pada pencapaian akhirnya. Tidak berapa pedulinya tentang proses untuk mencapai tujuan akhir itu. Yang penting adalah tujuan akhirnya itu tercapai. Orang dari yang kolerik ini orangnya gigih dan juga sulit ditebak. Selanjutnya yaitu ada sanguin. Sanguin merupakan pribadi yang dapat mempengaruhi dan juga memberikan inspirasi. Dia orangnya banyak ide, diplomatis, demokratis, memiliki antusias yang tinggi. Orangnya suka bergaul, dinamis, senang membantu dan juga banyak ngomong tentunya. Pribadi selanjutnya yaitu tipe kepribadian pragmatik. Pribadi yang analitis dan berjiwa mantap, bekerja secara mantap. Pribadi ini merupakan sabar, konsisten, protektor, hati-hati. Nah, pragmatik ini juga loyal kepada keputusan, mengikuti instruksi, berorientasi pada tugas, pendiam, konvensional, kooperatif. Selanjutnya yaitu ada tipe melankoli. Pribadi yang sensitif namun baik budi. Taat juga. Memiliki keterampilan khusus. Orangnya cukup detail. Memiliki standar yang tinggi juga. Mengambil keputusan secara hati-hati. Beda dengan kolerik. Dia mampu mengambil keputusan dengan cepat. Dia juga bekerja secara akurat. Dan yang terakhir, dia suportif tentunya. Baik, mungkin dari ini resum yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga saja video ini berguna bagi yang menontonnya dan juga tentunya berguna bagi kita dan kita bisa menerapkannya pada kehidupan kita sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.